Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang misteri harta amanah Nusantara. Sejarah harta amanah ini sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dikaji, karena apa yang telah dilakukan Soekarno adalah merupakan pekerjaan meneruskan tugas leluhur dan nenek moyang Nusantara. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita merubah konsep harta amanah Soekarno menjadi harta amanah Nusantara. Karena Soekarno sendiri tidak pernah mengatakan bahwa aset raja-raja di Nusantara ini adalah bukan atas nama beliau pribadi. Harta amanah Nusantara berawal dari aset turun-temurunnya, mulai dari khalifah pertama hingga khalifah akhir di muka bumi ini. Lalu siapakah itu khalifah? Khalifah yaitu manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai penuntun, pemimpin, dan pemberi jalan petunjuk bagi umat manusia untuk kembali kepada Tuhan. Mereka adalah para nabi dan rasul, serta manusia yang diberi petunjuk setelah para nabi dan rasul terdahulu, yang juga tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Saya akan membatasi perihal sejarah kenabian. Kita mulai dari masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Mengapa Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis? Beliaulah induk dari harta amanah Nusantara ini. Raja Sulaiman adalah utusan yang kami maksud. Harta bumi yang dititipkan Tuhan kepada makhluknya sebagai khalifah di muka bumi ini berawal dari sejarah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan kekayaan Ratu Balqis. Di dalam cerita ini ada manfaat bagi kita semua bahwa harta amanah Nusantara ini berawal dari leluhur terdahulu. Lalu apa yang menjadi bukti bahwa harta amanah Nusantara tersebut terkait dengan kekayaan Ratu Balqis dan Raja Sulaiman? Berawal dari menyatunya kekuasaan dan kekayaan harta bumi dan harta langit dari Ratu Balqis dengan kekuatan spiritual dan kepemimpinannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari kita uraikan sejarah kekayaan Ratu Balqis, kekuasaan, dan kepemimpinan Nabi Sulaiman dalam menguasai dan mengelola harta amanah ini. Salah satunya bukti situs merupakan rasa hormat dan cinta Nabi kepada Ratu Balqis adalah Candi Borobudur yang dipindahkan dalam satu kedipan mata atas perintah Nabi Sulaiman dalam rangka memenuhi permintaan Ratu Balqis untuk memindahkan istana Ratu Balqis. Jika dianalisa apakah hal tersebut mungkin terjadi, begitulah Tuhan memberikan izin atas kekuatan kepemimpinan, kekayaan, dan kekuasaan Nabi Sulaiman. Demikian sekilas sejarah harta amanah berawal dari para nabi. Kisah kekayaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis tercantum dalam Quran Surat An-Naml ayat 10-44 dan Quran Surat Saba, surat yang menjelaskan tentang negeri Saba dan berbagai macam karunia dari Allah berupa kemewahan dan tanah subur, sehingga rakyat yang menempati negeri Saba bisa hidup dengan makmur dan aman. Berdasarkan situs candi dan tanda-tanda yang termaktub dalam Al-Quran menyatakan bahwa peristiwa Raja Sulaiman dan Ratu Balqis terjadi di Nusantara ini. Negeri ini berawal dari kekuasaan dan kekayaan serta kemakmuran negeri Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balqis yang ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Harta amanah Nusantara dipengaruhi oleh dua kepemimpinan besar dan berpengaruh, yaitu kepemimpinan Ratu Balqis dan Raja Sulaiman. Siapa dan apakah kekuasaan dan kekayaan Ratu Balqis dan Raja Sulaiman yang memberi pengaruh besar bagi harta kekayaan Nusantara? Ratu Balqis memiliki kekayaan dan kekuasaan yang tiada tara. Kekayaan dan kemakmuran yang dipimpin Ratu Balqis membuat Ratu Balqis menjadi pemimpin yang sombong di negeri Sabah yang makmur dan subur. Dengan kemampuan dan kepemimpinan serta kewibawaan Nabi Sulaiman atas anugerah Tuhan, maka Raja Sulaiman dapat menaklukkan kekuatan
dan kekuasaan Ratu Balkis, hingga dari menyembah matahari menuju ketundukan diri penyerahan kepada Sang Ilahi. Pada akhirnya menikahlah Raja Sulaiman dan Ratu Balkis, kemudian menjadikan dua kekuatan ini menjadi kekuatan dan penyatuan harta kekayaan dan kemakmuran negeri Nusantara. Ratu Balkis memiliki kekuatan dalam ilmu dunia dan kegaiban, di mana beliau mampu mengelola secara teknologi dari ilmu pengetahuan, pertambangan, ekonomi, strategi perang, pemanfaatan secara gaib dan nyata, perihal pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam dan manusia di negerinya. Saat itu rakyat dan pemerintahan negeri Sabah makmur dan sejahtera, tanah negeri pun subur, hasil berlimpah, tambang, minyak bumi, batu mulia, berlian, intan, permata, dan kekayaan tumbuhan dan hasilnya, negeri yang indah dan berlimpah ruah di bawah kepemimpinan Ratu Balkis. Atas penyatuan dua kekuasaan antara Ratu Balkis dan Raja Sulaiman, maka dibuatlah manajemen kepemimpinan dengan tertib dan teratur, dengan sistem yang adil dan merata dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dan sistem pengelolaan tersebut secara turun-temurun diwariskan kepada anak cucu, cicit, dan hingga saat ini. Lalu apakah itu sistem harta amanah Nusantara? Sering kita mendengar kalimat harta amanah Soekarno. Harta amanah ini adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Soekarno terhadap aset para raja-raja Nusantara terdahulu, terutama aset terbesar dunia yang dikuasai oleh Pakubuwono X saat zaman penjajahan Belanda dahulu. Adapun aset amanah Soekarno sebagai generasi Pakubuwono terdiri dari aset amanah yang dikelola oleh Insinyur Soekarno, meliputi struktur bagian yang terdiri dari pemilik atau owner. Kepemilikan atas aset amanah Nusantara dimiliki tunggal oleh atas nama bangsa Indonesia. Pemilik atau owner tidak memegang tapi menguasai surat, barang, saham dari aset amanah, tapi memiliki kewenangan khusus sebagai pemilik mewakili rakyat Indonesia untuk menarik dan menguji semua aset dari para holder, melakukan transaksi, eksekusi pencairan, pemanfaatan, dan memutuskan kebijakan keuangan internasional dan juga nasional, pengawasan dan pendisiplinan, serta menghentikan kegiatan terkait dengan penyalahgunaan aset amanah yang dilakukan oleh para holder, yaitu pribadi, kolega, pemerintah, maupun swasta.